Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami dengan judul Siklus Produksi dan Jasa Personalia. Yang pertama, merencanakan audit atas jasa personalia. Siklus personalia suatu perusahaan meliputi kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan pemberian kompensasi kepada pemimpin dan pegawai perusahaan. Jenis-jenis kompensasi ini meliputi gaji, upah, baik upah per unit pekerjaan, upah per jam, upah per hari. Adapun komisi bonus tunjangan, opsi pembeli saham, berbagai kesejahteraan yang diberikan kepada karyawan, misalnya asuransi kesehatan. Kelompok transaksi utama dalam siklus ini adalah transaksi-transaksi penggajian dan pengupahan. Pembayaran kompensasi kepada karyawan dan pembayaran pajak penghasilan karyawan yang dipotong perusahaan dari penghasilan karyawan berhubungan dengan segala transaksi pengeluaran kas dalam siklus pengeluaran. Saya akan menjelaskan mengenai tujuan audit atas transaksi siklus produksi. Asersi keberadaan atas keterjadian, di mana harga pokok produksi yang tercatat menggambarkan berbagai biaya produksi yang benar-benar terjadi selama periode yang bersangkutan. Asersi kelengkapan, di mana semua biaya produksi yang terjadi dalam satu periode telah dicatat dan disajikan dalam laporan laba rugi sebagai harga pokok produksi. Asersi hak dan kewajiban, di mana hak atas persediaan yang berasal dari transaksi siklus produksi yang dicatat. Asersi penilaian atau alokasi, di mana transaksi siklus produksi telah disajikan dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat. Asersi penyajian dan pengungkapan, di mana rincian transaksi fabrikasi mendukung penyajian dalam laporan keuangan termasuk klasifikasi dan pengungkapannya. Kemudian tujuan audit atas siklus saldo produksi. Asersi keberadaan dan keterjadiannya, persediaan yang tercatat pada masa neraca apakah secara fisik benar-benar ada. Asersi kelengkapan, di mana persediaan mencakup semua bahan, produk dan perlengkapan yang ada di tangan, masih dalam perjalanan dari pemasok, dan yang ada di lokasi luar perusahaan seperti distributor penjualan dipastikan sudah tercatat dan diungkapkan dalam neraca. Asersi hak dan kewajiban, di mana hak milik atas persediaan pada tanggal neraca sudah ada. Hak penilaian atau alokasi, di mana persediaan telah dinyatakan dengan tepat pada harga yang terendah antara harga pokok dan harga pasar. Kemudian unsur persediaan yang rusak dimasukkan ke dalam persediaan telah diidentifikasikan, dan bila terjadi penurunan nilai persediaan harus dikurangi ke harga pengganti nilai bersih yang dapat direalisasikan. Kemudian yang terakhir, asersi penyajian dan pengungkapan, di mana persediaan dan harga pokok penjualan telah diidentifikasi dan diklasifikasikan secara tepat dalam laporan keuangan. Selanjutnya, tujuan dari audit siklus jasa dan personalia. 1. Keberadaan dan keterjadian. Biaya gaji dan upah serta biaya PPh karyawan dalam pembukuan berkaitan dengan kompensasi atas jasa yang diberikan selama periode yang diaudit dan seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi. Pajak penghasilan gaji tercatat menggambarkan pajak penghasilan yang harus dipotong dan dibayarkan sesuai jumlah kompensasi yang diterima pegawai dalam suatu periode. 2. Kelengkapan meliputi slip gaji, bukti pemotongan PPh, laporan pembayaran pajak tahunan, dan absen karyawan. Biaya gaji dan upah serta biaya PPh karyawan mencakup semua biaya yang terjadi untuk jasa personalia selama periode yang diaudit. Utang gaji dan upah serta utang PPh karyawan mencakup semua utang kepada karyawan dan utang kepada negara per tanggal neraca. 3. Hak dan kewajiban meliputi utang gaji. Pembayaran utang gaji berkaitan dengan tenaga kerja langsung dan tidak langsung, sehingga berhubungan dengan pembayaran antara gaji dan upah. Utang gaji dan upah serta utang PPh karyawan adalah kewajiban perusahaan klien. Tujuan asersi hak dan kewajiban adalah bahwa utang gaji serta pajak penghasilan yang dibebankan merupakan kewajiban
legal entitas pada tanggal neraca. 4. Penilaian dan pengalokasian. Biaya gaji dan upah serta biaya PPh karyawan telah dihitung dengan teliti dan telah dicatat. Utang gaji dan upah serta utang PPh karyawan telah dihitung dengan teliti dan telah dicatat. Distribusi biaya tenaga kerja pabrik telah dihitung dan dicatat dengan benar. Auditor akan memastikan apakah saldo tersebut diperoleh melalui penilaian sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 5. Pelaporan dan pengungkapan. Biaya gaji dan upah serta biaya PPh karyawan telah diidentifikasi dan dikelompokkan dengan benar dan dalam laporan laba rugi. Utang gaji dan upah serta utang PPh karyawan telah diidentifikasi dengan benar dalam neraca. Laporan keuangan telah memuat pengungkapan yang tepat tentang program pensiun dan program benefit lainnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas pengendalian transaksi. Aktivitas pengendalian transaksi terdiri dari beberapa komponen pengendalian dalam pengendalian internal. Terdiri dari 4 kategori, yaitu yang pertama pemisahan tugas, pengendalian umum, dan pengendalian aplikasi. Yang kedua pengendalian pemrosesan informasi yang mencakup otorisasi yang tepat. Yang ketiga, pengendalian fisik. Yang keempat, penelaah kinerja dan akuntabilitas. Kemudian dokumen dan catatan yang umum. Berikut saya akan menyebutkan catatan dan file komputer yang lazim digunakan, akan tapi ada banyak cara yang bisa dilakukan, tapi saya akan menyebutkan hanya beberapa saja dalam memproses transaksi pabrikasi. Antara lain yang pertama, perintah produksi, yang kedua laporan kebutuhan bahan, yang ketiga slip pengeluaran bahan, yang keempat laporan aktivitas produksi harian, yang kelima laporan produksi yang sudah selesai. Lalu ada fungsi-fungsi dan pengendalian terkait. Fungsi-fungsi pabrikasi yang pertama, memulai produksi. Memulai produksi itu yang pertama itu merencanakan dan mengendalikan produksi, kemudian mengeluarkan bahan baku. Kemudian fungsi yang kedua, memindah barang. Memindah barang membutuhkan proses seperti memproses barang dalam produksi, lalu memindahkan pekerjaan yang sudah selesai ke barang jadi, lalu kemudian melindungi persediaan. Fungsi yang ketiga, mencatat transaksi produksi dan persediaan. Yang pertama, kita harus menentukan dan mencatat biaya pabrikasi. Kemudian kita juga harus mencatat agar bisa menjaga kebenaran saldo-saldo persediaan. Pelaksanaan fungsi-fungsi ini melibatkan beberapa departemen. Pengendalian yang berkaitan dengan produksi dan pemindahan barang adalah relevan dalam menilai risiko pengendalian untuk asersi kejadian dan kelengkapan. Pengendalian yang berhubungan dengan pencatatan transaksi persediaan penting dalam menilai risiko pengendalian untuk asersi, hak dan kewajiban penilaian, serta penyajian dan pengungkapan untuk transaksi dan persediaan pabrikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas pengendalian transaksi. Aktivitas pengendalian transaksi pabrikasi terdiri atas komponen berbagai macam. Pertama, pemisahan tugas, pengendalian umum, dan pengendalian aplikasi. Kedua, pengendalian pemrosesan informasi yang mencakup otoritas yang tepat. 3. Pengendalian fisik. Keempat, penelahan kinerja akuntabilitas. Terutama terdiri dokumen dan catatan yang umum. Fungsi-fungsi pengendalian terkait. Pelaksanaan fungsi-fungsi ini melibatkan beberapa departemen pengendalian yang berkaitan dengan produksi dan pemindahan barang
yang relevan dalam menilai risiko pengendalian untuk observasi kejadian dan kelengkapan. Terdiri 1. Memulai produksi, merencanakan dan mengendalikan produksi. Otorisasi produksi dibuat dalam Departemen Perencanaan dan Pengendalian Produksi berdasarkan pesanan yang diterima dari pelanggan atau analisis peramalan, penjualan, serta kebutuhan persediaan. Kedua, perpindahan barang. Perpindahan barang memproses barang dalam produksi, memindahkan pekerjaan yang sudah selesai ke barang jadi, melindungi persediaan. Ketiga, mencatat transaksi pabrikan dan persediaan. 1. Menentukan dan mencatat biaya pabrikan, mempertahankan kebenaran saldo persediaan. Dan keempat, pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen digunakan untuk memantau setiap fungsi apabila manajemen ditetapkan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya setiap tahap produksi, maka kemungkinan terjadi kesalahan yang tidak disengaja akan diperkecil. Bagian B, memperoleh pemahaman dan menilai risiko pengendalian. Dalam memperoleh pemahaman yang mendokumentasikan tentang bagian-bagian dari komponen pengendalian internal yang relevan dengan transaksi pabrikasi. Aktivitas pengendalian transaksi itu ada dokumen pencatatan umumnya. Pertama, otorisasi personil, kartu waktu hadir, catatan waktu kerja, daftar gaji dan upah, rekening bank gaji dan upah, cek gaji dan atau upah, ikhtisar distribusi biaya tenaga kerja, formulir pajak penghasilan karyawan, arsip pegawai, file induk data personil, file induk pendapatan karyawan. Fungsinya pengendalian yang terkait itu untuk permulaan transaksi, pengkajian perubahan pengangkatan karyawan, pemberian otorisasi perubahan gaji upah, penerimaan jasa, membuat data kehadiran dan waktu kerja, pencatatan transaksi pengkajian pengupahan, penyiapan dan pencatatan daftar gaji atau upah, pembayaran gaji atau upah, mengamankan upah yang belum tidak diambil. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya adalah B. Memperoleh pemahaman dan menilai risiko pengendalian. Auditor menggunakan prosedur yang sama seperti transaksi lain. Prosedur itu meliputi 1. Review dan atau atas pengalaman sebelumnya, 2. Pengajuan pertanyaan kepada manajemen, 3. Pemeriksaan dokumen dan catatan produksi, 4. Pengamatan atas aktivitas dan kondisi produksi. Aktivitas pengendalian, transaksi penggajian atau pengupahan, dokumen dan catatan yang umum. Ada otorisasi personil, di dalamnya ada kartu waktu hadir, catatan waktu kerja, daftar gaji dan upah, rekening bank gaji dan upah, cek gaji atau upah, ikhtisar distribusi biaya tenaga kerja, formulir pajak penghasilan karyawan, arsip pegawai, file induk data personil, file induk pendapatan karyawan. Fungsi dan pengendalian yang terkait. Terdapat permulaan transaksi penggajian atau pengupahan meliputi pengangkatan karyawan, pemberian otorisasi perubahan gaji atau upah. Penerimaan jasa meliputi pembuatan data kehadiran dan waktu kerja. Pencatatan transaksi penggajian atau pengupahan meliputi penyiapan dan pencatatan daftar gaji atau upah. Pembayaran gaji atau upah meliputi pembayaran gaji atau upah dan mengamankan upah yang belum atau tidak diambil. Pembayaran pajak penghasilan karyawan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Siklus penggajian dan personalia atau payroll and personnel cycle melibatkan pekerjaan dan pembayaran kepada semua karyawan. Tenaga kerja adalah pertimbangan yang penting dalam penilaian persediaan perusahaan manufaktur, perusahaan konstruksi, dan industri lainnya. Penilaian dan pengalokasian tenaga kerja yang tidak tepat dapat menimbulkan salah saji laba bersih yang material. Penggajian juga merupakan bidang di mana sumber daya perusahaan
dapat terbuang akibat ketidakefisienan atau pencurian melalui kecurangan. Seperti dalam siklus penjualan dan penagihan. Audit atas siklus penggajian dan personalia juga mencakup pemahaman tentang pengendalian internal, penilaian risiko pengendalian, pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, prosedur analisis, serta pengujian atas rincian saldo. Dalam audit yang umum, perbedaan utama antara siklus penggajian dan personalia serta siklus lainnya meliputi: yang pertama, hanya ada satu siklus transaksi untuk penggajian. Sebagian besar siklus lainnya memasukkan ketidaknya dua kelas transaksi. Dan yang kedua, transaksi pada umumnya jauh lebih signifikan ketimbang akun neraca terkait. Akun terkait dalam pengajian seperti misalnya pengajian akrual dan potongan pajak biasanya bernilai kecil dibandingkan dengan total transaksi selama tahun bersangkutan. Dan yang terakhir, pengendalian internal terhadap penggajian sudah efektif bagi hampir semua perusahaan, bahkan perusahaan kecil sekalipun. Penalti yang tinggi yang dikenakan pemerintah negara bagian federal telah mendorong efektifnya pengendalian atas pemotongan dan pembayaran pajak penggajian. Selain itu, masalah moral karyawan juga dapat mengemukakan jika karyawan tidak diberi gaji atau diberi gaji yang kecil karena ketiga karakteristik tersebut, maka ketika mengaudit penggajian, biasanya auditor menekankan pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan prosedur analitis. Pengujian atas rincian saldo hanya memerlukan beberapa menit bagi sebagian besar akun yang berhubungan dengan penggajian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrianti, Stambuk C301-18181. Saya akan menjelaskan materi tentang mengaudit opsi saham dan hak apresiasi saham. Menyangkut penggunaan opsi saham, auditor harus menentukan 3 hal penting, yaitu yang pertama, jenis program kompensasi insentif yang digunakan untuk memberikan kompensasi kepada karyawan dan pejabat. Yang kedua, bagaimana beban kompensasi ditentukan dan bagaimana beban kompensasi dialokasikan ke berbagai periode akuntansi. Yang ketiga, kecukupan pengungkapan yang berkaitan dengan program kompensasi insentif. Lalu, auditor harus menentukan metode kompensasi insentif yang digunakan oleh klien dan membaca kontrak-kontrak yang mendasari untuk mengidentifikasi istilah-istilah penting yang berhubungan dengan program kompensasi insentif. Metode yang sering digunakan mencakup penggunaan baik opsi saham insentif maupun dalam beberapa kasus. Hak apresiasi saham sering digunakan untuk memberikan karyawan-karyawan kunci kas yang cukup agar bisa menggunakan opsi saham dan menyimpan saham tersebut. Bukan menjual saham agar mendapatkan kas yang cukup untuk menggunakan opsi. Selanjutnya, memverifikasi kompensasi pejabat. Kompensasi pejabat sangat sensitif terhadap audit karena 2 alasan, yaitu yang pertama, pengungkapan kompensasi pejabat secara terpisah. Yang kedua, para pejabat mungkin bisa menghindari pengendalian dan menerima gaji, bonus, dan opsi saham.
Materi selanjutnya adalah jasa bernilai tambah dalam siklus jasa personalia. Manajemen personalia merupakan proses inti bagi banyak perusahaan. Di sini masalah utamanya adalah bagaimana auditor menggunakan pengetahuan yang diperoleh selama melakukan audit untuk memberikan jasa yang bernilai tambah bagi para kliennya. Demikian materi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.